Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Cipta Sarana Cendekia bersama saya Vianda Ramatika sebagai pembawa acara kali ini. Alhamdulillahirobbilalamin teman-teman, karena hari ini kita masih merasakan momen puasa Ramadan ya. Semoga teman-teman hari ini dalam keadaan baik juga dan selalu bersemangat tentunya. Oke, setelah sekian lama nih teman-teman ya, jadi kita gak mengulas seputar kelas industri. Nah, hari ini saya mendatangkan narasumber yang luar biasa tentunya, yang kita tunggu-tunggu juga ya untuk mengulas kelas industri di salah satu sekolah yang bekerja sama dengan Cipta Sarana Cendekia. Dan siapa dia? Kita langsung kenalan aja yuk. Oke, terima kasih Miss Vianda. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Nurul Hakim. Kerap kali saya dipanggil dengan Alif. Saya dari SMK Negeri 12 Malang dan saya merupakan bagian dari peserta kelas industri. Oke, berarti panggilannya Alif ya? Iya. Iya, Alif gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini baik dan juga alhamdulillah puasa hari ini juga lancar. Alhamdulillah, sesuai dengan ininya ya, semangatnya ya teman-teman. Iya. Oke, nampaknya hari-hari belakangan ini Alif juga agak sibuk ya, karena membantu kegiatan operasional kantor juga. Karena yang saya tahu Alif ini juga sudah memasuki di program PKL reguler, benar ya Alif ya? Sudah, Oke. di bulan pertama kemarin. Oke, siap. Alif, jadi kita kan di sini untuk ini ya, diskusi dan juga ngobrol seputar kelas industri. Nah, kebetulan kita mengundang Alif nih untuk mengulas seputar kelas industri yang ada di SMK Negeri 12 Malang. Jadi teman-teman, SMK Negeri 12 Malang ini merupakan salah satu sekolah yang bekerja sama cukup lama ya. Iya. Dan Alif ini angkatan keberapa? Alhamdulillah sekarang saya masuk ke angkatan ke-7. Nah, angkatan ke-7 kelas industri, akuntansi, dan pajak ya. Nah, bersama Cipta Sarana Cendekia. Oke, dan ini karena sesuai request teman-teman semuanya, ini banyak sekali Liv yang tertarik untuk gabung gitu. Jadi nanti Alif bantu untuk menyampaikan gambaran seputar kelas industri seperti apa gitu ya. Oke, siap. Oke, siap ya? Siap. Oke, Alif, tapi sebelumnya saya mau tahu dulu deh. Kamu kan ini ya, seperti yang kita tahu aja nih, bukan rahasia lagi nih. Kalau cowok-cowok itu biasanya jurusan di SMK-nya tuh milihnya teknik-teknik, kemudian IT gitu-gitu ya. Jarang banget cowok-cowok itu yang masuk di business management, apalagi akuntansi yang katanya ribet gitu. Nah, kenapa Alif milih untuk masuk jurusan akuntansi, Alif, kemarin? Oke, berarti ini flashback dulu ya, ini ke awal dulu, waktu kelas 10. Iya, betul. Nah, di awal itu dulu waktu milih jurusan, itu saya sempat bingung. Ada dua jurusan yang saya bingungkan. Itu yang salah satunya itu ada jurusan teknik mobil, sama yang satunya akuntansi. Nah, dari pribadi saya sendiri, itu lebih ke akuntansi, karena saya juga suka ngitung dari dulu. Kayak kadang juga bantu orang tua, mengelola bisnis, sama juga ini waktu di kelas 10 kok saya ngelihat jurusan akuntansinya di SMK 12 ini kok menarik. Sama juga dengar-dengar beberapa lulusannya ini ada yang jadi orang hebat, ada yang punya bisnis, ada beberapa juga yang langsung diterima di perusahaan, bahkan mereka ini masih kelas 12. Jadi saya loh, kok masih kelas 12 udah ditarik, berarti ini hebat-hebat dong. Lalu saat daftar itu saya langsung deh, ya udah nih aku daftarnya akuntansi aja ya. Waktu kelas 10 saya dikasih materi mengenai akuntansi, lalu di awal kan masih belum perpajakan nih, masih dasar-dasarnya aja. Lalu di kelas 11 itu waktu mau saya masuk, itu dengar-dengar katanya itu dibagi 3. Saya heran dong, loh kok dibagi 3, apanya? Lalu saya cari tahu, ternyata ada 3 kelas. Ada yang kelas reguler, reguler plus, sama kelas khusus industri kami nyebutnya. Nah, untuk yang paling istimewa atau yang paling khusus nih, itu kelas industri, karena katanya itu di situ kita diberikan pengajaran dan juga dilatih skillnya. Kalau misalnya nanti di kantor itu biar lebih mantep, lebih oke lagi, jadi biar nggak mengecewakan pihak kantornya. Saya dari situ jadi lebih bersemangat dong, wah ini boleh nih menambah akademik saya. Soalnya waktu itu yang kelas 10 itu saya lebih fokusnya di non akademik saja, soalnya kan mumpung kelas 10, mumpung belum ujian, cari dulu pengalaman-pengalaman nih. Apalagi waktu itu juga beberapa kali saya jadi moderator
di beberapa acara. Nah, moderatornya itu kadang diundang, kadang ada tugas panggilan kayak tugas moderator wisuda atau moderator pameran. Kadang juga ini waktu kenaikan kelas 11 ini ada ajang duta di sekolah. Nah, itu saya pengen ikut. Lah kok ternyata saya jadi panitia. Jadinya nggak bisa deh. Lalu kata guru saya, oh nggak apa-apa, kamu cari aja di luar. Akhirnya saya cari pengalaman. Dan juga waktu itu saking asiknya cari pengalaman, waktu itu hampir 3 bulan itu hampir full dispen waktu itu. Jadi waktu itu akhirnya saya ya udah deh masuk kelas industri aja, selagi pun saya juga lebih semangat nih, lebih kepo juga, pastinya nanti juga skill saya lebih terasa lagi di situ. Lalu waktu kelas 11 waktu saya masuk di kelas industri, ternyata benar setiap akhir pekan itu dari, apalagi kan kita juga kerjasama nih Kak ya. Nah itu kita sudah kerjasama selama 7 angkatan. Lalu di situ di minggu terakhir di weekendnya itu kita diberikan pembelajaran, lalu diberikan dasar-dasar perpajakan. Ya mungkin bisa dibilang 50%-nya sudah diajarkan di sekolahan. Lalu ketika PKL ini saya mendapatkan ilmu-ilmu yang lebih mantap lagi, dan saya kayak wah, lebih diasah nih, lebih banyak yang saya terima gitu. Oke, menarik ya. Iya. Sudah. Oh iya. Oke, luar biasa. Ya, jadi berarti ini ya, kamu memang benar-benar tertarik ya sama akuntansi. Iya. Itu lewat yang pertama tadi karena lihat dari SMK Negeri 12 Malang tuh ternyata wah luar biasa juga ya akuntansinya gitu ya, Liv ya. Lulusannya banyak yang hebat-hebat. Terus pada akhirnya kamu juga punya banyak pengalaman di luar, terus sampai dispen itu tadi ya. Iya. Nah sama, saya juga kaum dispen dulu itu. Alumni dispen juga. Iya bener banget gitu. Tapi dispennya dispen positif kan ya, Liv ya. Iya. Ya, jadi untuk meningkatkan value dan juga meningkatkan kompetensi kita. Betul. Gitu. Oke, luar biasa. Jadi lebih menarik ya teman-temannya dari cerita yang disampaikan oleh Alif tadi. Nah, berarti kan sebelum masuk ke ini ya, sebelum masuk dan dilibatkan menjadi peserta kelas industri, pastinya kan ada mekanismenya dulu dong, Liv ya. Iya. Nah, ini yang banyak ditanyakan juga. Sebelum Alif masuk ke kelas industri, tadi kan memang juga tertarik ya karena dibagi jadi 3. Nah, ada nggak sih persyaratan atau mungkin mekanisme yang Alif dan teman-teman Alif satu rombel di kelas industri itu lakukan sebelum masuk ke kelas industri? Gimana? Bisa dibagi ke teman-teman dong? Oke, kalau dulu itu sebelum saya masuk di kelas industri, itu dari pihak ciptanya itu sewaktu kelas 10, waktu kenaikan itu dikasih sosialisasi. Nah, nanti yang dipelajari itu apa aja, plus minusnya itu apa. Nah, itu waktu dijelaskan, itu saya heran, loh, plusnya kok banyak banget, kok keuntungannya banyak banget, ini jadi lebih semangat lagi. Terus itu katanya nanti skillnya nanti akan diasah, dapat hard skill dan juga soft skill yang banyak. Terus nanti juga mendapatkan pembelajaran mengenai dunia bisnis juga, manajemen sama perpajakan juga. Lalu waktu itu saya jadi kepo juga nih, kalau di regulernya gimana? Kalau di regulernya itu ternyata hanya diajarkan yang seputar akuntansi biasa aja, sama perbankan juga. Terus di dunia bisnis, wah ini kayaknya di kelas industri plusnya banyak. Ya udah saya ikut aja. Habis itu waktu kenaikan ini ternyata ada tesnya dulu. Tesnya tuh awalnya tuh saya bingung. Loh ini apa itu susah apa enggak ya? Sorry, itu kenaikan kelas 11 ya? Iya. Kenaikan kelas 11. Ada tes, terus Ya. gimana? Nah itu tesnya itu susah nggak ya? Apa itu yang dipelajari apa aja ya? Nggak ya? Nah itu ternyata yang dipelajari itu seputar yang di kelas 10, yang nantinya juga diulas di kelas 11 lebih matang lagi. Nah itu waktu itu saya juga lebih semangat, wah ini boleh nih. Boleh nih. Boleh nih kalau misalnya saya masuk. Akhirnya waktu itu juga setelah dapat bocoran saya masuk, ternyata di situ lebih pahami lagi, lebih banyak juga yang saya dapatkan, menguntungkan. Dan alhamdulillah waktu dapat 1 semester itu nilai akademik saya menaik pesat juga. Lebih baik juga dari yang di kelas 10.
Jadi itu menguntungkan saya juga waktu itu. Oke, keren-keren ya di tengah kesibukannya yang itu tadi ya. Oke, berarti ini ya Liv ya harus melewati beberapa tes-tes dulu ya, ada beberapa persyaratan. Nah, kira-kira kalau menurut Alif sendiri, persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon-calon peserta kelas industri, itu kira-kira apa aja Liv yang harus disiapin? Oke, untuk persyaratan mungkin ya nggak banyak sih Miss, mungkin ya hanya kita juga harus lebih tahu mengenai dasar-dasar akuntansi dan juga kita di ini tekadnya juga dipersiapkan, apalagi ini di kelas industri kan kita lebih difokuskan nih, jadi kita harus memiliki kesiapan aja. Untuk misalnya ada yang berpikir, loh aku nggak bisa di ini, loh aku nggak bisa di ini, it's okay, nggak apa-apa, nanti kita di kelas industri juga belajar bersama. Kalau misalnya nggak paham bisa dijelaskan juga sama pembimbingnya. Kalau misalnya ada yang paham, kita kan juga bisa berbagi ilmu juga di sana. Improve juga ya di situ ya. Iya, keren. Berarti untuk adik-adik kelasnya Alif nih ya, lebih tepatnya, dan juga teman-teman di luar sana yang tertarik untuk bergabung di kelas industri, itu tadi ya kesiapannya yang sudah disampaikan oleh Alif. Ya, pada intinya kita harus niat dulu ya, Alif ya. Dan jangan insecure dulu deh, karena kan belum kita lakukan gitu. Jadi kita semangat aja nih dan punya niat untuk bisa berkembang dan juga bertumbuh gitu ya, Liv ya. Oke, keren. Nih pembahasannya jadi lebih menarik ya. Ini jadi saya lebih pengen tahu juga nih. Nah, kira-kira dari akuntansi dan keuangan lembaga kan ya, kompetensi keahlian yang Alif pilih tadi, kira-kira sampai sekarang nih, jadi kan udah melalui proses belajar di sekolah, kemudian sudah melalui proses ikut kelas, join di kelas industri, setelah itu sudah PKL terpadu 1 bulan juga. Nah, kira-kira Alif sudah belajar apa di akuntansinya? Apa aja? Sudah belajar apa tuh sangat banyak banget, Miss. Apalagi yang ini di kelas industri. Nah, ini dulu kan kalau di kelas 11 semester 1 sama di kelas 10 kan hanya diberitahu nih, kayak misal siklus akuntansi itu apa aja, terus dijelaskan, oh nanti isinya kayak gini-gini aja. Habis itu yang di kelas 11 dikasih tahu, nanti kamu belajarnya tentang perpajakan loh. Habis itu perpajakan itu artinya ini, habis itu siklusnya kayak gini. Nah, cuman sebatas itu aja. Nah, saya jadi kepo. Wah, nanti itu apa aja sih? Apa cuma siklusnya aja? Lalu ketika masuk PKL hari pertama, itu dijelaskan, wah ternyata banyak ya ini, ada PPh, ada juga formulir perpajakan juga. Apalagi kemarin itu juga ini yang sempat saya bingungin juga waktu belajar koreksi fiskal. Oh iya. Nah itu juga sama Miss Vianda kan waktu itu ya. Waktu itu saya juga bingung nih, wah ini maksudnya gimana? Terus daripada saya bingung, tanya aja deh daripada nanti tersesat juga. Akhirnya tanya-tanya, kok ini waktu tanya-tanya seru juga, nggak terlalu serius. Jadi banyak tanyanya juga deh. Ini juga waktu pembelajaran dengan miss-missnya yang lain itu juga nggak boring. Missnya dibikin have fun, se-have fun mungkin, biar kita waktu mempelajari itu lebih enjoy, lebih masuk lagi ke pikiran kita. Nah, yang kita pelajari di sana itu bukan hanya PPh, tapi kita juga diajari nih mengenai entrepreneurship, mengenai bisnis manajemen, bagaimana jadi wirausaha yang baik. Habis itu ketika kita di kantor kan kita juga harus bisa berbicara di depan umum dengan baik. Nah juga kita juga diajari mengenai public speaking yang benar itu gimana. Oke, bayang juga ya ternyata ya. Gimana selama ini kamu ternyata nggak sia-sia ya ikut PKL terpadu sama kelas industri gitu nggak? Nggak, ini juga nggak menyesal ternyata masuk ke sini. Bahkan di sini saya masuk itu makan dapat banyak banget plus minusnya. Tapi lebih ke plusnya, mungkin plusnya 70%, minusnya ya mungkin 30%, cuman sedikit banget gitu. Oke, dan tapi dari situ kamu jadi bisa belajar ya gimana caranya mengelola emosi, terus kemudian mengelola apa yang sebenarnya udah kamu punya untuk ditingkatkan lagi gitu ya, Liv ya? Iya. Oke, keren nih. Nah,
berbicara seputar apa yang sudah dipelajarin Alif tadi. Kalau bisa saya highlight sih, berarti ilmu pajaknya ya yang yang lebih banyak didapatkan dan juga lebih banyak improvisasinya tuh di sini. Nah, kalau dari kamu sendiri, before afternya sebelum di kantor Cipta ini ya untuk belajar pajak, menurut kamu pajak itu kayak gimana, Liv? Kalau dulu kan ada yang bilang nih, pajak itu sulit. Nanti kalau misalnya ngurusnya itu bakal ribet, ada yang kayak gininya, harus melewati ininya. Iya, betul. Terus waktu itu yang di kelas 11 waktu di sekolah itu saya pikir, wah nanti kayaknya banyak nih, ribet, harus kayak gini dulu, harus kayak gini dulu. Ternyata waktu di kelas industri, apalagi di kelas terpadu kemarin, itu kan ada tahap-tahapnya. Nanti diajarin ini dulu, diajarin apa itu sebelum masuk ke postingnya harus, sebelum pelaporannya harus kayak gini dulu. Nah itu waktu dijelasin satu persatu saya paham. Karena apa? Karena waktu dijelaskan itu nggak terlalu yang seserius itu. Kalau misalnya kita nggak paham, dijelasin lagi. Kalau misalnya udah paham, oke, kita lanjut aja. Kalau misalnya belum paham, kita stuck di situ dulu sampai paham, biar nanti di akhir-akhirnya itu jadi lancar, jadi kita paham gitu. Oke, berarti bisa saya bilang kemarin waktu Alif dan juga teman-teman di PKL Terpadu itu belajar pajaknya tuh nggak monoton yang gitu-gitu aja gitu ya, Alif ya, karena peraturan perpajakan dan juga kebijakannya itu kan kita nggak tahu ya setiap 1 tahun sekali, bahkan baru kita pelajarin aja itu ada update-nya gitu ya, Liv ya. Nah, makanya pembelajaran di Cipta Sarana Cendekia dan juga seluruh program CSC itu kita pembawaannya juga serius, tapi juga bagaimana caranya kita membawakan pembelajaran itu lebih santai sehingga peserta kita tuh jadi lebih have fun lagi. Lebih have fun dan juga lebih masuk gitu ya untuk pelajarannya dan juga input atau insight-insight yang bisa kita sampaikan. Oke, berarti selama ini kamu enjoy ya untuk melaksanakan PKL Terpadu itu. Iya, jadi PKL Terpadu itu merupakan salah satu rangkaian program dari kelas industri ya, Liv ya. Nah, jadi kalau teman-teman join kelas industri sudah pasti nanti akan bergabung juga di PKL Terpadu. Betul. Gitu. Oke, baik Alif. Tadi kan sudah disampaikan tuh, ini ya akuntansi sama pajaknya tuh benar-benar diulas dari nol, yang benar-benar dasar sampai ke mekanisme penghitungannya, pelaporannya, dan lain-lain. Nah, kira-kira dari semua yang kamu pelajari di PKL Terpadu dan juga di kelas industri nih, apa yang paling kamu tunggu-tunggu? Momen yang paling saya tunggu nih. Momen yang paling tunggu deh. Momen yang paling ditunggu, kan ini selama PKL Terpadu terutamanya sama PKL reguler ini kan dikasih beberapa pembelajaran sama materi-materi biar kita juga menguasai. Nah, di akhir season itu ternyata kita itu diberikan kayak challenge. Kalau saya pribadi lebih menganggapnya ini challenge, Miss. Challenge. Jadi di situ challenge-nya itu kita disuruh presentasi mengenai salah satu topik yang telah diberikan. Nah, kebetulan waktu itu saya mendapatkan topiknya itu arus kas. Nah, di arus kas sendiri kan ini ada 2 metode nih, langsung sama nggak langsung itu. Nah, di situ saya jadi mendapatkan tantangan. Wah, ini berarti saya harus bisa, kayak harus menguasai materi tersebut, harus bisa menjelaskan ke rekan-rekan sekalian sama ke teman-teman saya. Nah, jadi waktu itu, waktu presentasi juga saya juga bisa lebih speak up, saya juga bisa menunjukkan, oke, gini loh diri saya kalau misalnya apa itu menjelaskan di umum sama show up, ini loh gua gitu ya. Sama juga waktu itu kan di materi sebelumnya, apalagi waktu reguler juga telah diajarkan. Waktu materi public speaking itu kayak gini. Nah, saya juga bisa mempraktikkan. Bukan hanya mempelajari saja. Nah, waktu itu saya praktikkan, ternyata kalau misalnya presentasi harus kayak gini, harus posisinya harus kayak gini, harus nggak boleh kayak gini. Jadi saya juga bisa memanfaatkan. Dan waktu di akhirnya itu saya ternyata mendapatkan nilai yang bagus berkat semua materi dan juga pembelajaran yang telah diberikan tadi. Keren. Berarti nggak hanya belajar aja, tapi di Cipta Sarana Cendekia itu juga sebagai media implementasi diri gitu ya, dari apa yang sudah kita pelajari sebelumnya, dari apa yang sudah kita dapatkan sebelumnya gitu. Di situ kita juga nggak hanya mengenal teorinya saja, tapi kita juga langsung disuruh praktek juga, biar nggak cuman
apa itu cuman sekedar tahu aja, jadi kita juga melakukan. Oke, luar biasa nih. Nah, jadi makin ini ya, jadi makin semangat nih saya mengulas kelas industri. Jadi mungkin Bapak Ibu dari perusahaan-perusahaan yang lagi nonton konten ini nih, Liv ya. Jadi kita sampaikan bahwa peserta dari kelas industri ini memang kita bentuk sebagai peserta didik yang nantinya akan siap untuk bekerja dan nanti dibekali oleh beberapa kompetensi-kompetensi yang lebih spesifik daripada peserta-peserta untuk kelas reguler lainnya. Nah, nanti untuk berikutnya spesifikasi kompetensi kalian apa aja yang akan kita bekali, nanti kita bahas lagi ya. Jadi biar Bapak Ibu dan juga teman-teman tetap nonton video kali ini. Oke, Alif. Nah, dari apa yang kamu lakukan selama jadi peserta kelas industri, pastinya kan nggak hanya mulus-mulus aja, tadi kan udah disampaikan 70%-nya tuh positif, 30%-nya tuh yang negatif gitu ya. Pasti negatifnya itu termasuk kayak tantangan, terus kesulitan-kesulitan yang kamu hadapi, yang kayak gitu tuh pasti ada ya, Liv ya. Nah, kira-kira apa aja tantangan dan juga kesulitan yang kamu hadapi selama kamu jadi peserta kelas industri gitu? Oke, waktu itu tantangannya saya dapat nih satu tantangan. Waktu itu ketika kelas reguler tapinya miss. Nah, waktu di kelas reguler itu kita dikasih sebuah transaksi sebuah perusahaan, jadi kita disuruh mengelola. Di situ waktu pertengahan pengerjaan, waktu saya posting ke jurnalnya, itu saya mendapatkan hambatan itu ya akuntansi pasti nggak lepas dari nggak balance tadi ya miss ya. Nah itu di sisi debitnya berapa, kok di sisi kreditnya segini. Ya sama. Iya. Nah itu saya jadinya bingung. Tapi waktu itu saya nggak langsung kayak ambil pusing dulu. Saya cari dulu itu kesalahannya di mana, saya cari dulu akarnya itu dari apa. Habis itu ketika selesai, alhamdulillahnya itu ternyata ketemukan. Dan juga berkat bimbingan dari Miss-nya, waktu itu kan saya juga bingung kan, udah frustasi juga. Akhirnya saya tanya ke Miss-nya juga, Miss ini gimana kalau saya nggak ketemu ininya. Langsung sama Miss-nya tuh, oh gini loh dek, sama Miss-nya tuh dijelasin, oh, kayak ini, yang ini harusnya kayak gini, yang ini harusnya gini. Jadi saya juga paham. Waktu itu juga alhamdulillah saya bisa lanjut ke tahap berikutnya. Nah, untuk yang kedua nih ada lagi. Gimana waktu tuh? Saya mengelola beberapa ini aset perusahaan, waktu itu diberitahu. Nah, waktu itu di ref-nya atau di rumusnya itu nggak muncul. Nah, saya bingung loh, ini kok nggak muncul? Atau nggak gitu, kadang ada yang value. Ini saya juga bingung. Ternyata waktu itu ada kurang dikit, jadi ternyata ini di akuntansi kita harus lebih teliti, harus lebih cermat lagi supaya biar kejadian kayak gitu nggak terulang lagi. Jadi hal itu juga saya bisa pelajari supaya kedepannya itu lebih baik lagi, supaya lebih lebih hati-hati lagi gitu dalam mengerjakan. Oke, luar biasa. Jadi banyak banget ya yang kita dapatkan di kelas industri dan juga PKL terpadu ini. Tadi seperti yang Alif bilang teman-teman ya, jadi nggak hanya kita diberikan pembelajaran secara terpadu aja bersama instrukturnya, miss-missnya tadi ya, miss-miss dan juga mister-mister yang jadi instruktur, tapi juga kita nantinya akan dibekali oleh banyak sekali soft skill seperti public speaking. Terus yang barusan Alif sampaikan tadi adalah problem solving. Itu sih yang yang menurut saya tuh sangat krusial dan harus kita punya sebagai lulusan SMK, Alif. Karena menurut saya luar biasa ya kalau teman-teman SMK itu punya semangat untuk belajar, nggak hanya belajar aja. Maksudnya kayak belajar ya udah belajar aja kan kayak gitu ya biasanya, belajarnya untuk ujian ya udah belajarnya untuk ujian aja, nggak belajar untuk improve, nggak belajar untuk berkembang, kemudian menambah menambah ilmu-ilmu baru, sehingga nantinya tuh intinya kita bakal punya sikap dan juga problem solving itu tadi. Itu yang dibutuhkan perusahaan-perusahaan sekarang gitu. Percuma kamu pintar tapi ternyata kamu nggak memecahkan masalah nggak bisa. Iya gitu. Betul sekali, nggak hanya memecahkan masalah aja, tapi juga menemukan solusinya, itu yang paling penting. Gitu ya, Liv ya, kamu setuju nggak? Setuju banget. Oke, luar biasa nih ya. Jadi keren ya teman-teman ya. Ini buat teman-teman yang masih bingung nih, ikut kelas industri nggak ya, mau gabung PKL terpadu nggak ya? Ini jawabannya ya, sudah disampaikan oleh Alif sendiri. Oke.
kalau kelas industri terus kemudian kita bahas tuh nggak akan ada habisnya ya Liv ya, karena seseru itu. Tapi yang pengen saya tanyakan lagi nih, pastinya kan dari 7 angkatan ya, 7 angkatan kelas industri di SMK Negeri 12 Malang tuh pastinya punya impact ke sekolahnya. Dan di SMK Negeri 12 Malang tuh ada nggak sih program dari sekolahnya sendiri sebagai media implementasi atau sebagai media pembelajaran juga bagi seluruh peserta didiknya yang akuntansi untuk mempraktikkan ilmu akuntansinya? Ada nggak, Liv? Oke, berarti lebih ke setelah kita mempelajari timbal baliknya itu gimana sih gitu ya? Praktiknya di sekolah gimana gitu? Iya. Oke, waktu itu kan setelah kita PKL atau setelah kita mempelajari banyak hal tadi, itu ketika kita kembali, itu kita melakukan penilaian dahulu seberapa banyak sih yang telah kita pelajari, seberapa berkembangnya kita. Misal di sekolah kita nilainya sampai 70 aja. Nah, ternyata waktu balik ini kok sampai 95. Wah, ini banyak banget perkembangannya. Waktu kembali itu kita diberikan, kadang itu diundang buat sosialisasi, mengajar ke, kan posisi kita waktu kembali sudah kelas 12. Waktu itu juga kita sosialisasinya gitu kelas ke kelas 10. Adik kelas ya? Iya, ke kelas 10. Nah, itu kan mereka kan masih belajar dasar-dasarnya, masih takut-takutnya nih. Masih takut-takutnya di situ, wah nanti kayaknya akuntansi bakal susah. Nah, itu kita yakinkan, nggak gitu di akuntansi itu pastinya nggak gitu deh ya. Akuntansi banyak yang dipelajari dan juga nggak semonoton atau seserius yang kamu pikirkan. Lalu juga kita memberikan pengajaran, memberikan materi yang mungkin di sekolah belum menguasai lebih serius lagi atau lebih banyak lagi, itu lebih kita kasih ilmu lagi setelah kita mempelajari di PKL tadi. Oke, nah kalau media ini yang mau saya tanyakan, media seperti apa ya? Kalau di kampus tuh ada tech center gitu, Liv. Ya. Nah kalau di SMK Negeri 12 Malang tuh ada apa aja gitu? Oke, kalau di kampus ada tech center, di SMK 12 juga punya tech center sendiri. Ada juga tech centernya? Dong. Keren, nah, gimana tuh? Di SMK 12 kan memiliki 4 program. Untuk program yang pertama itu ada tech center dan accounting SMK Negeri 12 Malang. Yang kedua adalah mini bank yang kami juga telah bekerja sama dengan BSI. Lalu yang ketiga ini ada UPJ SMK Negeri 12 Malang atau unit pelaksanaan jasa, yang dimana di situ kita menyediakan berbagai kebutuhan, bukan hanya buat untuk siswa akuntansi aja, untuk siswa kelas industri aja, namun dari semua kalangan maupun guru maupun siswa atau masyarakat sekolah lainnya itu bisa memenuhi kebutuhannya di situ, yang seputar pembelajaran tadi. Nah, untuk yang terakhir, kita bukan hanya belajar yang di sekolahan aja, melalui teori-teori di kelas aja, namun kita juga diberikan pembelajaran melalui outing class atau pembelajaran di luar kelas. Nah, di situ kita itu berkunjung ke beberapa perusahaan yang telah kita yang kerjasama gitu ya sama SMK Negeri 12. Nah, itu di situ kita mengambil pelajaran, oh ternyata di dunia bisnis itu kayak gini. Oh ternyata materi yang telah disampaikan tuh kayak gini loh kalau di dunia pembelajarannya. Nah, itu juga di tech center tadi yang telah saya sebutkan di awal, itu telah dijelaskan bahwasanya di sana itu bukan hanya membayar ataupun mungkin mengenai pajak-pajak doang. Nah, ataupun di sekolah misalnya kita nggak paham tentang pajak atau nggak gitu, mau konsultasi pajak bisa kita ke sana, ataupun juga di Bank Mini, misal kita ke Jawa nih mau ke bank di luar sekolah, nah kita juga bisa nabung di sana, sudah disediakan. Dan juga kalau misalnya kita ada transaksi pembayaran apa, kita bisa lakukan di sana. Wih, keren ya, menarik nih SMK Negeri 12 Malang, top banget. Nah berarti sekolah pun juga ini ya, benar-benar membantu tuh secara all in implementasi dari teman-teman di sekolah juga ya. Tadi seperti yang disampaikan Alif, ternyata yang bisa merasakan dampak dari program-program yang ada di sekolah tuh nggak hanya anak akuntansi aja, tapi seluruh warga sekolah tuh ada impact-nya gitu ya, Alif ya. Gimana, bangga nggak sekolah di... Oke, tentunya saya sebagai lulusan SMK Negeri 12 Malang ataupun saya sedang belajar ini, itu saya merasa bangga banget nih Miss, sebagai salah satu peserta di sana. Nah, karena apa? Waktu saya mendaftar aja, ini saya sudah mendapatkan informasi bahwasanya lulusannya ini banyak
yang menjadi orang sukses. Banyak yang ditarik keren. perusahaan, banyak yang dapat mendirikan usaha sendiri. Iya. Nah waktu itu wah ini kayaknya pembelajarannya banyak nih, yang didapatkan ini juga lebih mematangkan juga ketika kita di dunia kerja nanti. Nah tertariklah saya untuk masuk ke salah satu jurusannya, yaitu jurusan akuntansi. Nah waktu pertengahan atau di kelas 11 ini ternyata pembelajarannya itu lebih intens lagi, apalagi dengan program-program yang diberikan, 4 program tadi terutamanya, dan juga program-program lain yang telah diberikan tadi. Nah berarti ini mematangkan juga nih buat siswa-siswanya, lebih memberikan pengalaman lagi, bukan hanya kita mendapatkan pengalaman non-akademik yang bisa kita capai sendirinya, tapi di sekolahan juga kita diberikan pengalaman akademiknya. Jadi kita imbang dan impas gitu, Miss. Oke, berarti sesuai dengan life balance aja ya. Iya. Non akademik sama akademik itu harus berimbang gitu. Oke, keren. Oke, dan ini ya tadi sudah di-spill juga sama Alif bahwa teman-teman dari kelas industri itu ketika pulang dari PKL terpadu ya nggak hanya pulang dalam keadaan kosong ya, tapi juga pulang dalam keadaan sudah punya banyak bekal dan akan berkontribusi di sekolah itu lewat ini ya sosialisasi ke adik-adik, terus kemudian membantu teman-teman dari kelas reguler dan juga adik-adik kelas yang mungkin membutuhkan referensi ilmu akuntansi dan pajak baru gitu ya, Alif ya. Oke, dan memang semuanya itu sudah kita bentuk sedemikian rupa, jadi teman-teman kelas industri juga akan kita bentuk sebagai pribadi yang berani untuk show up itu tadi ya, dan dia harus bisa mengakui bahwa dia tuh punya kompetensi yang oke di bidang akuntansi dan pajak tentunya, begitu teman-teman. Dan ini satu yang menarik lagi yang belum kita bahas. Tadi di awal Alif kan bilang tuh, kamu juga kaum dispen kan ya? Iya. Nah, yang duta-duta tadi tuh, Alif. Iya. Nah, ini bisa diceritain dong, Alif ini kemarin sempat ikut ajang pemilihan duta apa kalau boleh tahu? Oke, waktu di kelas 10 ini kan cerita dari awal aja nih ya. Boleh. Oke, di kelas 10 itu waktu di semester 2 lebih tepatnya, itu ada ajang kedutaan di SMP di Bolos Malang. Itu bisa kita sebut Putra Putri Smekatulasma. Di situ saya cari dulu nih info-info. Syaratnya apa aja sih kalau misalnya mau daftar? Nah, di situ ternyata ada 10 syarat. Ya, mungkin lumayan banyak ya. Banyak sih. Nah, alhamdulillahnya syarat 1 sampai 9 saya sudah terpenuhi. Waktu saya memenuhi syarat ke-10, saya mendapatkan panggilan bahwasanya saya nanti mau jadi panitia. Nah, jadi itu kayaknya ya nggak jadi deh. Waktu itu saya hampir aja putus asa, terus disamperin nih sama salah satu pembimbing saya. Sampai putus asa ya? Iya. Soalnya waktu itu kayak pengen menambah pengalaman juga. Waktu itu dikasih kayak wejangan lah istilahnya. Nah itu jangan berhenti sampai sini aja. Kamu ini masih di sekolahan aja. Nanti kan juga banyak juga duta-duta di luar sekolah. Duta ada yang di tingkat kota, tingkat kabupaten, tingkat Jawa Timur, tingkat Indonesia juga. Betul. Nah waktu itu saya cari info deh itu ke Instagram, ke website-website juga. Nah untuk pertama itu saya menemukan itu duta pelajar juara Indonesia. Nah itu tingkatnya se-Indonesia nih. Nah kebetulan juga waktu itu persyaratannya sama yang harus dipenuhi itu nggak terlalu banyak. Dan alhamdulillah waktu itu setelah beberapa proses yang saya lalui, saya menjadi salah satu duta pelajar juara Indonesia tingkat Jawa Timur. Dan juga selanjutnya ini kan saya nggak pengen hanya itu aja dong, saya nggak puas dulu ya. Nggak pengen cuman satu duta aja, saya cari lagi ke duta juara. Waktu itu saya ke duta Green Ambassador. Green Ambassador, Green Youth Movement sebagai duta lingkungan hidup Indonesia. Nah waktu itu saya melakukan beberapa seminar dulu, melakukan beberapa pembelajaran dahulu, dan di akhir season alhamdulillah saya keterima lagi sebagai Green Ambassador, sebagai duta di tingkat Bromo Tengger Semeru, tingkat Jawa Timur. Wih, keren. Ada lagi nggak? Ada, waktu itu saya ini menjadi duta di salah satu
tingkat pembelajaran. Nah, ini jutanya itu mengenai pembelajaran siswa-siswi di beberapa SMK dan juga SMP juga. Nah, di sini saya memberikan sharing-sharing time juga gimana sih kalau misalnya nanti pembelajaran di SMK, gimana sih nanti kalau pembelajaran itu, jadi gitu. Bukan hanya saya melakukan teori saja tadi, saya mendapatnya aja, tapi juga saya bisa berbagi ilmu. Sama kerap kali juga kan tadi saya memiliki duta-duta tadi kan, itu. Nah, itu saya kerap kali juga ditugaskan seperti kemarin ini saya habis melakukan itu pelepas liaran di daerah daerah Ngadas, itu pelepas liaran lutung 2 ekor yang telah kita pelihara atau yang telah kita jaga dan rawat, dan alhamdulillah menambah populasi yang ada. Wih, keren. Ternyata ini ya nggak hanya aktif di kelas industrinya aja, nggak hanya aktif di sekolahnya aja, tapi di luar sekolah juga kita punya kesempatan untuk berkembang ya, Liv ya. Dan ini sih kalau saya boleh bilang, kesempatan yang ada di luar itu nggak akan bisa kita nggak akan bisa kita ambil kalau kita cuma diem aja ya, Liv ya. Nah, makanya tadi Alif bilang dia cari sendiri informasi di Instagram, karena kan kita teknologi dan medianya kan sudah pesat ya. Apalagi kita tiap detik tuh bisa pegang HP, dan juga akses informasinya sekarang mudah, dan itu harus kita ambil sih untuk kesempatannya ya, Liv ya. Harus dimanfaatkan dengan benar nih. Apalagi benar. ini akhir-akhir ini kan baru aja misalnya minggu pertama bulan ini ada teknologi baru, baru kita pelajari udah muncul aja nih. Nah, kita nggak boleh ketinggalan dong sama teknologi tersebut. Kita harus bisa mempelajari dan juga memanfaatkan, bukan kita yang dimanfaatkan oleh teknologi tersebut. Betul, keren. Kita harus memanfaatkan, jadi kita nggak boleh dimanfaatkan sama teknologi tersebut. Alif 2024 ya. Oke, keren ya teman-teman ya. Jadi itu tadi yang kita bahas seputar kelas industri, PKL terpadu, dan juga Alif nih juga salah satu siswa aktif juga ya di sekolah maupun di luar sekolah. Dan karena keterbatasan waktu nih, Alif ya, sebenarnya kan masih banyak yang akan kita bahas, dan jadi lebih menarik ya kalau kita bisa sharing-sharing seperti ini. Berbagi tips juga mungkin. Betul sekali. Dan saya lihat nih Alif memang siap banget ya untuk memberikan informasi, karena ternyata dia juga duta-duta ini ya. Nah, jadinya sudah terbiasa untuk public speaking dan berbicara di depan banyak orang gitu ya, Alif ya. Apalagi kerap kali juga saya menjadi moderator tadi. Nah, itu tadi. Dan itu semuanya bisa dilakukan, dicapai oleh Alif dengan rutin belajar, tekad, dan juga niat rajin, niat juga, dan semangat itu ya. Oke, keren, teman-teman juga bisa nih pastinya ya, seperti Kak Alif dari SMK Negeri 12 Malang. Oke, Alif, karena kita sudah dikode-kode sama tim nih ya. Nah, ini pertanyaan terakhir. Alif, boleh nggak kasih pesan dan juga kesan selama bekerja sama dengan Cipta Sarana Cendekia, dan juga selama menjadi murid dari SMK Negeri 12 Malang? Oke, untuk kesan dan pesannya mungkin juga nggak banyak, lebih ke pesannya aja nih. Oh ya, boleh. Kalau kita selama SMK nih, sebelum kita masuk ke dunia kerja, manfaatkan waktu itu dengan benar, dan juga lebih bersemangatlah dalam belajar, dan juga manfaatkan apa aja yang kita peroleh, kita pelajari di SMK tersebut. Dan juga kalau misalnya kita mendapatkan masalah atau mendapatkan hambatan, itu jangan langsung stuck di situ, tapi carilah penyelesaiannya itu gimana, dan juga jangan menyelesaikan dari satu sudut pandang aja, namun dari sudut pandang lain, karena kita juga kalau misalnya belajar kan juga ada pembimbingnya, kita juga bisa sharing time juga. Dan juga kalau misalnya kita belajar, jangan hanya dari dari zona nyaman kita aja, keluarlah dari zona nyaman juga, karena pasti juga di sana banyak sekali pengalaman dan juga pembelajaran yang bisa kita dapatkan. Oke, keren nih, luar biasa. Nah, teman-teman, Alif aja punya semangat yang kayak gini ya. Teman-teman juga nggak boleh ketinggalan, dan juga nggak boleh kalah sama Alif nih semangatnya. Dan mungkin dari saya, terima kasih banyak ya, Alif ya, karena
sepertinya nih Alif juga sedang sibuk-sibuknya ya, karena ya dilibatkan dalam proyek pekerjaan di Cipta Sarana Cendekia juga bersama dengan satu rombongan kelas industri ya. Dan ini juga informasi bahwa PKL terpadu yang dilaksanakan Alif dan juga rombongan kelas industri kemarin nggak hanya dari SMK Negeri 12 aja ya, tapi ada dari mana aja Alif kemarin? Wah, ini ada dari 5 sekolah, ada dari yang SMK Rogo Jambi, ada yang PGRI dari Rogo Jambi ya, ada yang Banyuwangi. dari Bondowoso. Oh ya, Negeri 1 Bondowoso. Ada dari SMK 1 Pujon. Bahkan ini yang bikin saya kaget, ini ada dari yang luar Jawa loh, Miss. Dari SMK 1 Kupang. Negeri 1 Kupang ya. Iya. Ini saya lebih tahu lagi nih, wah, ini saya bisa sharing juga bagaimana kondisi di sana, kondisi di sini juga gitu. Nah itu kita keep dulu aja ceritanya gimana, biar abis ini kita ada konten lanjutan lagi ya, ya. Nah itu teman-teman ikutin konten kita berikutnya ya. Nanti kita akan bahas seputar apa aja di bidang akuntansi dan perpajakan yang lebih menarik dan juga lebih up to date tentunya ya. Dan untuk konten kali ini kita akhiri dulu ya, Liv ya. Saya sayang banget nih. Saya selaku tim dari Cipta Sarana Cendekia menyampaikan banyak terima kasih kepada Alif dan juga teman-teman dari SMK Negeri 12 Malang ya, karena sudah berkesempatan untuk bekerja sama di tahun ini di program kelas industri dan juga program-program lainnya. Dan sama-sama, saya juga terima kasih juga atas semua materi dan pembelajaran hingga saya sampai saat ini bisa mendapatkan banyak ilmu dan juga banyak pengalaman yang telah diberikan. Luar biasa. Terima kasih Alif ya. Dan teman-teman jangan lupa like, komen, dan juga subscribe konten YouTube kali ini, karena kita rencananya ini akan lanjut lagi ya untuk bahas hal-hal berikutnya. Dan untuk Alif, semangat terus. Semoga kamu mendapatkan apa yang kamu impikan selama ini ya, yang sudah kamu pupuk sedemikian rupa, yang sudah kamu usahakan dari sekarang. Semoga nanti berbuah manis dan juga luar biasa tentunya untuk kamu. Dan teman-teman juga jangan lupa semangatnya ya di bulan Ramadan ini bukan halangan untuk kita tetap bersemangat, tetap aktif, dan juga tetap melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan value kita itu tadi. Terima kasih teman-teman semuanya sudah setia nonton video kali ini. Nantikan video-video berikutnya. Saya Fianda Ramatika sebagai pembawa acara pamit undur diri, dan juga narasumber saya yang sangat luar biasa, saya Muhammad Ali Nurul Hakim dari SMK Negeri 12 Malang. Terima kasih teman-teman semuanya. See you next time and bye-bye. Podcast Vokasi dalam Podcast.